Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada kesempatan kali ini saya bisa menyampaikan pemaparan tentang kebijakan mewujudkan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan dalam rangka memenuhi tugas matrikulasi bela negara pada program studi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, dari kami Evi Puji Astuti, Priyanto, dan Heru Nurwanto. Bapak Ibu yang kami hormati, bela negara sangat penting dalam menjaga keutuhan dan keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mengisi dan mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa dan negara. Bela negara menjadi upaya seluruh komponen bangsa untuk menghadapi ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan baik dari dalam maupun luar negeri. Peranan sipil dan militer dalam bela negara sangat penting sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia akan terjauh dari segala rongrongan baik dari dalam maupun luar negeri. Peran sipil sangat penting di dalamnya karena dengan berbagai profesi dan kompetensi dari seluruh warga masyarakat, maka mereka bisa berperan dalam pembangunan dengan berbagai profesi dan kompetensi yang mereka miliki untuk terus berkarya dan menghasilkan produk-produk yang berkualitas untuk terus bisa berkontribusi dalam pembangunan nasional, baik pembangunan secara fisik maupun non-fisik dari seluruh bidang dan sendi-sendi pembangunan masyarakat. Petani menjadi salah satu komponen penting karena petani menjadi pelaku yang terus bisa memproduksi dan mempertahankan stok bahan pakan, bahan pangan, sehingga melalui itu semua maka ketahanan pangan menjadi terus bisa terjaga untuk terus bisa memberikan kehidupan dan penghidupan kepada seluruh warga, bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sektor pertanian di bawah Kementerian Pertanian mempunyai slogan maju, mandiri, dan modern. Pertanian yang maju, mandiri, dan modern terus harus kita pertahankan dengan terus meningkatkan produksi dan produktivitas. Kemudian bagaimana kita mempunyai strategi untuk menciptakan pertanian yang low cost, mekanisasi dan riset, serta ekspansi pertanian. Strategi mekanisasi dan riset tentunya sangat penting dalam rangka mengembangkan dan terus menerapkan mekanisasi pertanian baik pra maupun pasca panen, sehingga terus bisa kita melakukan akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi di lapangan. Harapannya dengan riset dan mekanisasi maka produktivitas dan produksi pangan akan terus meningkat melalui gerakan nasional peningkatan produktivitas, produksi, dan ekspor. Meningkatkan populasi ternak, mengembangkan SDM pertanian, family farming, dan juga pertanian masuk sekolah. Dengan mekanisasi dan riset pula, maka kita bisa ciptakan bagaimana pertanian menjadi lebih ramah terhadap biaya atau low cost, dengan harapan maka nilai tambah dari pertanian menjadi semakin meningkat. Fasilitasi pembiayaan pertanian melalui asuransi dan tani, pengembangan kawasan berbasis korporasi dan akselerasi ekspor melalui layanan karantina yang perkarantinaan yang semakin kondusif, maka ekspansi pertanian akan bisa terwujud dengan terus didukung dengan optimalisasi lahan dan penyediaan air, baik air irigasi, embung maupun melalui pembangunan
sistem irigasi yang lain. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa sasaran umum setelah kebijakan pertanian maju, mandiri, dan modern dengan strategi tersebut di atas, maka pertanian punya tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani, ketahanan pangan dan daya saing pertanian, mengembangkan inovasi iptek pertanian, mengembangkan sarana prasarana pertanian yang bernilai ekonomi, mengembangkan sistem perkarantinaan yang semakin baik, mengembangkan kapasitas SDM serta mewujudkan reformasi birokrasi di dalam Kementerian Pertanian. Dengan sasaran strategis, meningkatkan ketersediaan pangan strategis dalam negeri, meningkatkan daya saing komunitas pertanian nasional, terjaminnya ketahanan dan mutu pangan strategis nasional, termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian, tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan, terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional, terwujudnya birokrasi kementerian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Selanjutnya, melalui sasaran strategi, tujuan dan sasaran strategis, maka kemudian kita arahkan kebijakan pembangunan pertanian melalui terjaganya ketahanan pangan nasional, meningkatnya daya saing pertanian, menjaga keberlanjutan sumber daya manusia dan ketersediaan sarana prasarana pertanian, meningkatkan kualitas SDM dan terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien. Bagaimana program jangka pendek sektor pertanian? Yaitu kita menciptakan single data, tentunya dengan akurasi yang lebih baik, baik data lahan maupun produktivitasnya, serta pengembangan agricultural war room. Yang kedua, membentuk Kostratani dengan mengembangkan komando strategis pertanian hingga kecamatan sampai dengan pusat. Yang ketiga adalah ketersediaan pangan dengan menjamin ketersediaan komoditas pangan strategis, terutama untuk menjaga stok 3 bulan ke depan untuk memenuhi 270-267 penduduk Indonesia. Ini semua tidak akan mungkin terbentuk, tidak akan mungkin terwujud tanpa kita melalui sinergisitas penguatan manajemen pembangunan pertanian, melalui sinergisitas dan hubungan baik dengan kementerian yang lainnya, yaitu BPS, Kemen, ATR, BPN, kemudian Kemendak, Kemenperin, Kemendes, PDTT, Bulog, perguruan tinggi dan seluruh stakeholder yang mempunyai kompeten dan kompetensi terhadap pertanian. Dan tidak kalah penting adalah pengambil kebijakan yang ada di masing-masing daerah, dari gubernur, bupati sampai dengan wali kota. Nah, ini semua harus didukung dengan pembiayaan, dengan konsep asuransi dan inisiasi bank pertanian, sehingga bisa terbentuk sebuah sistem yang saling menguntungkan dan kita saling sama-sama untuk menjaga keutuhan dan ketahanan pangan didukung dari seluruh. Komando Strategis Pertanian atau Kostratani merupakan pusat kegiatan pembangunan pertanian dari tingkat kecamatan yang merupakan optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Hal ini sangat penting karena apa? Agar legasi dari Kementerian Pertanian, dari Bapak Menteri, tentunya atas izin dari Bapak Presiden, bisa terus berjalan dengan baik, legasi dari pusat sampai dengan daerah. Nah, tentunya ini semua bisa berjalan didukung oleh seluruh anggota Kostratani, baik penyuluh pertanian, POPT, KCD atau Menteri Tani, PBT, medik veteriner, paramedik veteriner, Wastukan, Waspitnak, PMHP, analis pasar pertanian, analis ketahanan pangan, pengawas alsintan dan lain-lain. Serta tidak kalah penting adalah peran Poktan Gak Poktan sebagai pelaku pertanian, kemudian kelompok usaha bersama, dan Babinsa serta Babin Kaptipmas sebagai penyokong untuk kita bisa memobilisasi alsintan, memobilisasi informasi
sehingga bisa langsung dengan cepat data dan informasi tersebar ke seluruh masyarakat terkait dengan kebijakan-kebijakan pertanian. Peran Kustra Tani selain sebagai pusat data dan informasi juga menjadi pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis, dan pusat pengembangan jejaring kemitraan. Sehingga dengan peran Kustra Tani yang sedemikian luas dan lebar, maka sinergisitas dari seluruh komponen pertanian bisa terbentuk dengan baik, didukung dengan komponen-komponen lainnya sebagai komponen penyokong. Bagaimana dengan program pengentasan daerah rentan rawan pangan? Kita bisa bagi untuk daerah rentan rawan pangan itu menjadi dua, yaitu kronis dan transien. Daerah yang kronis ini memang dari sisi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan relatif lebih minimalis karena produksi yang mungkin rendah dan seterusnya, atau kebutuhan yang sangat besar. Sedangkan yang transien ini adalah disebabkan karena bencana alam maupun bencana sosial yang menyebabkan suatu daerah itu kemudian menjadi kekurangan pangan. Setelah diinvestigasi, maka untuk kita melakukan suatu intervensi. Untuk intervensi daerah transien itu dengan penanganan daerah bencana, tanggap bencana, PDRP dan CBP, biasanya berkolaborasi dengan BNPB, Palang Merah Indonesia, dan stakeholder sosial lainnya. Sedangkan intervensi rentan pangan kronis, maka bisa kita identifikasi menjadi 4, yaitu masalah ketersediaan pangan. Biasanya masalah yang terwujud yang ada di sana adalah kapasitas produksi yang tidak mencukupi, sedangkan permintaan konsumsi penduduk tinggi. Maka kebijakannya adalah meningkatkan kapasitas produksi dan penganekaragaman konsumsi pangan. Dengan penganekaragaman konsumsi pangan, maka diharapkan ketercukupan pangan itu bisa terbentuk, bisa terwujud atas kesadaran dari masyarakat untuk beralih atau menambah anekaragaman dari pangan. Misalnya tidak hanya beras saja, tapi di sana karena mungkin ada jagung, maka bisa disubstitusi dengan nasi plus jagung. Masalah akses pangan biasanya terjadi karena daya beli terbatas dan karena kemiskinan, sehingga masyarakat tidak bisa membeli dan tidak mengakses makanan yang layak. Tentunya ini perlu penyediaan lapangan kerja, mempermudah akses pangan, dan jaring pengaman sosial rumah tangga miskin. Dengan penyediaan lapangan kerja, maka diharapkan masyarakat mendapatkan pendapatan yang baru, kemudian akhirnya mendapatkan akses pangan karena dia mampu membeli. Sedangkan jaring pengaman sosial rumah tangga miskin ini mungkin lebih bersifat untuk sementara, untuk didorong masyarakat itu kemudian bisa pelan-pelan mandiri dengan mereka mampu untuk bekerja dengan upah tertentu yang bisa kemudian mereka mempunyai daya beli. Untuk masalah infrastruktur, ini biasanya disebabkan karena terbatasnya akses terhadap air bersih dan listrik. Maka kita perlu membangun infrastruktur dasar berupa air bersih dan listrik. Sedangkan masalah kesehatan gizi biasanya muncul karena tingginya balita yang stunting dan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata. Maka strateginya adalah kita perlu memberikan penyuluhan tentang gizi dan pola asuh anak, konsumsi pangan B2SA, fasilitasi sanitasi lingkungan, dan penyediaan tenaga kesehatan. Daerah rentan rawan pangan bisa terpotret sebagai berikut. Daerah rentan rawan pangan ada di 17 provinsi, 88 kabupaten, dan 956 kecamatan. Papua menduduki posisi yang tertinggi yaitu dengan 25 kabupaten, 484 kecamatan, dan seterusnya. Papua Barat 11 kabupaten, NTT 8, Maluku 7, Sumatera Utara 5, Riau 5, Kepulauan Riau 5, dan
yang terakhir ini dari 17 kabupaten ada satu di DKI Jakarta, yaitu satu kabupaten dengan 2 kecamatan. Total keseluruhan dari daerah rentan rawan pangan ada 88 dengan 956 kecamatan. Intervensi program pengentasan daerah rentan rawan pangan melalui pengembangan pertanian keluarga. Nah, siapakah subjeknya? Subjeknya adalah keluarga dan petani serta kelompok pemuda. Melalui pendampingan yaitu dengan memanfaatkan lahan dan pekarangan, kemudian membuat template edukasi untuk uji coba teknologi, membuat kebun bibit, kemudian program pertanian masuk sekolah. Nah, 4 kegiatan ini harus didukung dan bersinergi dengan seluruh komponen, terutama dengan bagaimana kita bisa mengintegrasikan budaya pertanian, perikanan, akuakultur, serta peternakan. Nah, harus didukung dengan pemasaran, baik pemasaran secara internal maupun eksternal melalui media sosial, Facebook, IG, dan lain-lainnya. Komponen dalam pertanian keluarga, kalau kita cermati maka kita akan menyusun kelompok-kelompok yang tergabung kemudian nanti dalam poktan, gapoktan, dan tentunya nanti harus ada regulasi pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan ini, regulasi-regulasi serta didukung dengan pembiayaan untuk pendampingan, membuat jejaring kerjasama, pemasaran, dan perizinan. Serta tidak kalah penting adalah bantuan alat, baik untuk alat produksi, alat pasca panen, dan juga alat untuk mendistribusikan, baik itu bisa melalui dana-dana APBD maupun dana CSR, koperasi, dan lembaga pembiayaan lainnya. Harapannya adalah dengan ini semua maka akan terbentuk produk yang mutu, didukung dengan pemasaran yang handal, baik itu melalui supermarket, buyer, wholesaler, horeca, dan tentunya dengan mengembangkan pariwisata. Pengentasan daerah rentan rawan pangan, kita rencanakan bahwa tahun 2018 itu ada 18%, maka di tahun 2024 ini sudah mengalami penurunan, yaitu menjadi 10%. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, program yang kita sampaikan di atas tadi dan dengan target yang demikian tinggi untuk kita melakukan intervensi-intervensi terhadap ketahanan pangan dan eksistensi pertanian dalam pembangunan nasional, maka perlu ada sinergisitas dari seluruh komponen, baik dengan TTNI, Babinsa, kemudian BPP, penyuluh pertanian, dan seluruh komponen dari pemerintah daerah, dan tidak kalah penting adalah dengan TNI Polri. Nah, di sini kita bisa lihat inilah beberapa kegiatan bagaimana kita melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan alsintan yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada Poktan, Gapoktan, dan alhamdulillah dengan kerja keras kita semuanya tahun 2022 kita berhasil memperoleh penghargaan dari IRI sebagai produsen yang mampu mempertahankan dan juga menciptakan ketahanan pangan nasional, sehingga mampu menjaga kehidupan dan ketahanan dari pangan yang ada di Indonesia. Keberhasilan selanjutnya terpotret dari peningkatan produktivitas komoditas pertanian strategis. Dari padi itu terus mengalami peningkatan, meningkat dari 5.500 menjadi 5.700. Produksi jagung meningkat dari 2.300 menjadi 2.500 dan seterusnya. Produksi daging meningkat dari 4.200 menjadi 4.800. Produksi susu meningkat dari 1.000 menjadi 1.000, dari 900 menjadi 1.000.
Kemudian produksi telur meningkat dari 5.900 menjadi 6.300. Ini adalah nilai tukar petani dan nilai tukar usaha petani tahun 2021 sampai 2022. Tercermin bahwa untuk NTP pada tahun Desember 2022 adalah sebesar 108,98. Kemudian untuk NTUP-nya adalah 109,00. Ini adalah perkembangan ekspor kita. Ekspor kita juga terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 390,19 triliun, 2020 451,77 triliun, 2021 616,35 triliun, dan pada tahun 2022 658,18 triliun. Peningkatan ini mencerminkan bahwa kita semakin kokoh untuk ketahanan pangan kita, dan mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan sampai tahun 2024 dan selanjutnya pada 2045 kita sudah bisa benar-benar berswasembada dan bisa menjadi lumbung pangan dunia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Demikian paparan kami bagaimana kita bisa berperan aktif dalam bela negara melalui profesi kami, profesi kita semuanya sebagai komponen pembangunan pertanian. Siapapun kita, sebagai petani, sebagai penggarap, sebagai penjual pupuk, sebagai pengambil kebijakan mulai dari kementerian sampai dengan yang ada di lapangan, melalui seluruh jabatan fungsional yang ada, satukan tekad untuk terus bisa berkarya dan berjuang dalam rangka bela negara melalui sektor pertanian. Karena ibarat hidup matinya suatu bangsa itu sangat erat kaitannya dengan pangan. Bung Karno menyampaikan bahwa hidup matinya suatu bangsa itu terletak bagaimana kita semua bisa bertahan dan mempertahankan eksistensi keberadaan pangan di Indonesia. Demikian dari saya, mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.